Hello guys, kalau di video sebelumnya kita udah hands-on Samsung Galaxy S10 Plus dan sangat puas dengan hasil kamera tesnya yang amazing. Di video ini kita akan all out ngebahas abis mengenai performa hardware yang ditenagai oleh prosesor Exynos 9820 8nm dengan GPU Mali G76, RAM 8GB dan storage sebesar 128GB. Mantapnya lagi kapasitas baterainya sebesar 4100 mAh. Dengan spesifikasi seperti ini, jelas bikin saya penasaran buat uji coba performa gamingnya. Tapi sebelum kita tes 3 game berat, saya cerita dulu deh experience saya selama menggunakan Galaxy S10 Plus ini selama beberapa hari buat ngegame dan nonton film. Galaxy S10 Plus ini jelas punya keunggulan utama di sisi layarnya dibanding adik-adiknya yaitu Galaxy S10i dan S10 kalau buat urusan displaynya ya. Karena emang layarnya yang jelas lebih lega dan bezel-less, yaitu 6,4 inch Dynamic AMOLED dengan resolusi 3440x1440 pixel, yang rasio layarnya 19:9. Dijamin puas banget buat main game. Lega dan bening banget guys. Nah, tapi kayaknya banyak yang sanksi dengan dual punch hole-nya kalau buat main game. Kira-kira bakal ngeganggu apa enggak sih? So far dari semua game yang saya tes sih sama sekali nggak berasa ada kendala dan gangguan dari punch hole-nya ya, meskipun pakai mode full screen. Yang kebetulan memang UI game-gamenya juga nggak pada tumpang tindih di bawah punch hole-nya sih. Kalau tetap nggak puas juga kita bisa ganti modenya supaya nggak full screen dengan tampilan display konvensional. So, untuk urusan tompel, seriously saya nggak ngerasain ada kendala berarti di sini. Terus ngomongin experience handlingnya nih guys. Enak nggak sih di genggaman tangan kita kalau buat main game berjam-jam? Galaxy S10 Plus ini surprisingly kerasa light alias ringan loh guys. Untuk ukuran layar dan baterainya yang gede banget. Beratnya cuma 175 gram dan punya ketebalan hanya 7,8 mm. Jadi nggak bikin pegel juga buat digenggam lama-lama. Apalagi framenya juga berbentuk perfect curve, jadi nggak ada yang kerasa nonjol gitu di tangan. Cuma emang urusan stereo speakernya tetap aja masih agak ketutup kalau buat main game. Khususnya yang speaker bagian bawahnya ya. Tapi nggak signifikan sih, soalnya sound clarity-nya emang udah mantep banget juga berkat Dolby Atmos 3D-nya yang mantep banget buat urusan entertainment. Bagusnya lagi masih tetap ada colokan audio 3,5 mm-nya juga. Experience terakhir mengenai durability-nya. Meskipun dari beberapa game berat yang kita tes tembus di temperatur 41 derajat, saya masih bilang ini cukup wajar guys. Yang perlu diingat adalah kita testing semua game berat ini dengan grafik quality yang paling mentok semua loh. Nggak ada yang ditahan sama sekali. Terus untuk ukuran layar segini juga bodinya tergolong tipis dan ringan. Makanya saya sih appreciate banget sama Samsung yang masih bisa jaga style berbanding performance. Spek gahar, tapi body masih seksi. Kalau urusan baterainya saya bilang so-so aja kalau buat main game. Nggak boros dan nggak hemat-hemat banget juga sih. Tapi kalau manajemen baterai di luar gaming sih mantep banget. Berkat kombinasi fitur dari layarnya yang udah pakai Dynamic AMOLED dan chipset Exynos 9820 8nm yang jelas terbukti lebih hemat konsumsi daya. Masih ada baterai 4100 mAh plus tambahan sistem manajemen baterai barunya yang pakai AI. Nggak cuma sampai situ aja guys. Baterainya juga udah support fast charging. Dan kabar gembiranya juga terdapat fitur baru yang namanya wireless power share. Cocok banget buat yang demen gaming dan nonton film pakai Galaxy Buds. Oke, sebelum kita masuk gaming test PUBG, yuk kita lihat dulu beberapa benchmark dari Galaxy S10 Plus ini. Yang pertama, skor Antutunya mencapai angka 320 ribuan yang udah jelas mumpuni banget buat handle banyak game kelas berat. Yang kedua, kita melakukan pengujian pakai 3D Mark Ice Storm Extreme OpenGL ES3 dan berhasil mendapatkan overall score 4379. Dan untuk Slingshot 3D Mark III, FPS-nya berada di angka 23 FPS. Yang terakhir adalah pengujian melalui Geekbench yang mendapatkan hasil skor 4408 dan multicore score sebesar 9578. Nah, gimana? Mantep banget kan? Tapi selanjutnya perlu kita buktikan langsung deh apa benar angka-angka tersebut beneran hebat di lapangan. Buat game PUBG, kualitas grafisnya bisa mentok sampai HDR dengan framerate high alias rata kanan guys. Dengan framerate per second rata-rata ada di kisaran 39 fps. Jelas masih smooth banget buat dimainin ya guys. Dan selama 31 menit testing, baterainya berkurang 11% dengan kenaikan temperatur pada suhu 41 derajat Celcius. Ingat ya, kita testing di settingan tertinggi semua. Nah, selanjutnya udah ditunggu-tunggu juga nih, Fortnite. Dengan settingan defaultnya dan high frame rate mentok di settingan 30 fps, FPS yang didapatkan stabil di angka rata-rata 30 fps. Tak ada lag ketika bermain game yang satu ini dan gak ada kendala dalam setiap permainan. Dan konsumsi baterai selama saya bermain 15 menit berkurang 4% aja. Setelah 15 menit testing, temperaturnya berada di kisaran 38 derajat Celcius. Masih cukup stabil tentunya. Selanjutnya kita testing game baru yang keren nih guys, Live After. Settingan grafik mode-nya jelas bisa rata kanan, dan rata-rata FPS-nya bisa handle sampai 56 fps, bahkan seringkali juga sampai 60 fps.
Dengan frame sebanyak ini, jelas menghasilkan experience bermain yang sangat smooth dan nyaman banget. Selama 21 menit testing, baterainya reduce 9% dan temperaturnya meningkat di kisaran 41 derajat. Oke guys, jadi itu tadi sampling game yang kita pakai buat gaming test. Setidaknya buat gambaran detail mengenai performa dari Galaxy S10 Plus ini dalam handle kerjaan berat. Kesimpulannya nih guys, sebagian besar konsumen rata-rata sih emang ngejar fitur kamera dari Galaxy S10 series ini, yang memang asli keren banget. Kombinasi 3 kamera belakangnya yang masing-masing 12 megapiksel aperture 1.5 hingga 2.4 dengan lensa wide, 12 megapiksel aperture 2.4 dengan lensa telefoto, 16 megapiksel 2.2 dengan lensa ultra wide, menghasilkan skor DxOMark yang termasuk salah satu tertinggi di dunia, yaitu skor 109. Pilihan mode kamera juga lebih bervariasi, bisa menyesuaikan kebutuhan kalian, mulai dari efek bokeh, super night shot, live focus, slow motion, dan gak ketinggalan juga ada AR emoji untuk kalian yang suka menggunakan fitur ini. Jadi bisa dibilang fitur kamera dari Samsung Galaxy S10 Plus ini memang udah cukup lengkap. Belum lagi ada smart composition-nya juga di mana kalian bisa mendapatkan arahan agar bisa mendapatkan hasil jepretan yang lebih maksimal. Apalagi dual selfie kamera yang terdiri dari 10 megapiksel aperture 1.9 dengan lensa wide dan 8 megapiksel aperture 2.2 dengan lensa wide juga justru lebih hebat lagi karena mendapatkan skor DxOMark 96 dan merupakan yang tertinggi di dunia saat ini. Wow. Untuk hasil jepretannya kalian nggak perlu ragukan lagi deh. Sementara untuk hasil video, kamera ini juga udah oke banget loh. Karena Samsung Galaxy S10 Plus ini udah dilengkapi layar Ultra HD 4K, jadi tangkapannya kelihatan maksimal dan nyaman di mata. Dengan adanya fitur Super Steady pada Samsung Galaxy S10 Plus ini, maka untuk kalian yang suka buat video ini berguna banget, karena hasil videonya akan semakin stabil. Tapi dengan adanya gaming test kali ini, terbukti udah kalau Galaxy S10 Plus ini emang paket yang super lengkap, mantep luar dalam, dan hampir di semua aspeknya. Let's say, best camera, best performance, but still the most beautiful looks flagship. Dan untuk keamanannya, Samsung Galaxy S10 Plus ini udah menerapkan ultrasonic fingerprint authentication yang lebih aman dan nyaman dibandingkan teknologi fingerprint authentication pada smartphone lainnya. Pokoknya tuh thumbs up ya buat Samsung dan congratulations buat achievement yang satu ini. Oke, cukup sekian review dari Galaxy S10 Plus kali ini. Saya Vian, see you in the next videos.